Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik semua ya pasti. Atau lagi stres mikirin tugas kuliah gitu? Lumayan sih kalau tugas. Yang lain gimana? Ngeditnya banyak. Jadi ya, pasti ada bebannya juga ya, ada tugas-tugas yang memberatkan gitu. Baik, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di sesi bimbingan kelompok ini. Perkenalkan, namaku Dinda Rahmalia, kalian bisa panggil aku Dinda. Nah, kalau kalian bisa diperkenalkan dirinya masing-masing. Kalau nama aku Ikril. Nama aku Clear, ya. oke. Selanjutnya, Nama aku Bibi. Bibi, lucu banget. Iya, makasih. Selanjutnya siapa? Sani. Sani, oke. Nah, sebelum kita mulai, kita sebaiknya berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing ya. Baik, kita berdoa Fatihah. Sesuai keyakinan masing-masing. Nah, selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu aturan terkait kegiatan ini. Jadi di sini adalah safe space kita untuk meluapkan perasaan kita. Nah, di sini tapi kita harus saling menghargai, saling menjaga rahasia juga ya. Kita bebas mengutarakan perasaan, tapi juga saling menghargai pendapat kalian semua dan juga saling menjaga rahasia. Nah, untuk selanjutnya aku mau nanya nih untuk kalian. Jadi sebutkan deh satu pencapaian kecil yang sudah pernah kalian lakukan dan kalian merasa bangga akan hal itu. Mungkin mulai dari Kak Bibi. Mikir. Boleh dari dulu. Sulit ya. Seperti apa sih yang membuat Kak Bibi bangga atas diri sendiri? Oh, bikin logo ICC. Nah, itu Iya. satu pencapaian bagus. Selanjutnya Kak Ikil boleh disebutkan. Aku pernah jadi MC waktu di pondok. Wow, Perkuliahan. sudah ahli ya berarti ya menjadi MC. Insya Allah. Untuk Kak Sani, boleh disebutkan pencapaian kecil atau apapun itu yang membuat Kak Sani bangga pada diri sendiri? Nggak homesick lagi sih. Apa? Nggak homesick. Iya, itu bagus loh, itu termasuk pencapaian. Iya. Nah, jadi memang di sini semua pencapaian itu berhubungan dengan tema kita yang akan kita bahas, yaitu cara mencegah rasa insecure atas pencapaian orang lain. Di sini aku mau tanya deh, Keren. ada nggak di antara kalian yang pernah merasa minder, merasa nggak percaya diri pada kemampuan kalian masing-masing, dan juga kayak merasa orang lain itu lebih hebat daripada kalian? Pernah nggak merasa kayak gitu? Pernah. Contohnya kayak lagi apa? Pernah itu orang lain diterima di jurusan lain terus kok kita enggak. Iya, itu valid banget Iya, sih. sama. Sama kok sama. Semuanya mempunyai perasaan yang sama ya, pasti Iya. perasaan itu. Betul. Atau sekarang masih ngerasa salah jurusan? Oh, Enggak. tidak. Oh, nggak, sudah menerima ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau pada saat itu apa yang biasanya kamu rasakan saat melihat pencapaian orang lain kayak gitu? Merasa sedih, iri, atau sedih, iri, terus ya mau gimana lagi? Iya, sama. Iya kayak Ya, kenapa sih kok mereka merasa bisa nggak ikhlas gitu? gitu ya? Iya. Kita nggak kayak mereka, kenapa aku malah menderita gitu kayak gitu ya? Nah, Iya. kalau gitu bagaimana kamu biasanya kalau menghadapi perasaan itu? Ya udah dijalanin aja. Ya udah Seperti terima aja. ikhlas gitu ya? Iya. Udah takdirnya juga. Iya. Kalau semisal kalian pernah nggak membandingkan kalian dengan orang lain, kayak dia loh hebat, sedangkan aku kayak nggak bisa apa-apa gitu. Kalian pernah membandingkan dengan orang lain? Nah, itu juga termasuk rasa insecure ya guys. Jadi rasa insecure itu rasa nggak aman dan ragu terhadap diri sendiri. Jadi kita nggak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Tapi itu normal. Jadi semua orang pasti pernah merasakan insecure. Apalagi sekarang kan semua orang pasti main sosmed ya. Jadi sosmed itu tempatnya orang-orang kayak
membagikan cerita-cerita kebahagiaan mereka. Pasti di sosmed jarang ada yang membagikan cerita kesedihannya, pasti pas bagus-bagusnya aja yang di-share. Betul. Tapi itu bisa men-trigger kita kayak semakin merasa insecure gitu ya. Betul. Itu termasuk perasaan valid. Tapi kalau dibiarkan, insecure itu bisa menghambat perkembangan diri. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengontrol rasa insecure itu. Nah, untuk tips dari mengurangi rasa insecure itu ya, kita harus fokus pada diri sendiri. Nah, kita harus fokus pada pencapaian kita dan juga tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi setiap orang itu punya waktunya sendiri untuk bersinar. Kan punya waktu sendiri untuk sukses. Setiap orang kan punya timeline-nya sendiri untuk sukses ya. Dan juga ketika kita merasa iri dengan orang lain, kita jangan mengambil sisi negatifnya. Kita harus bisa mengambil motivasi dari pencapaian orang lain tersebut. Nah, seperti itu ya, agar kita tidak merasakan insecure lagi. Nah, untuk saat itu kita harus bisa latihan untuk lebih percaya diri dan fokus untuk kepada diri sendiri untuk mengembangkan diri menjadi yang lebih baik. Nah, untuk saat ini mungkin aku bisa tanya ke kalian, satu hal apa yang akan kalian lakukan untuk mengembangkan diri kalian menjadi yang lebih baik? Mbak Ika kayak gimana? Fokus ke diri sendiri, mencari pengalaman yang lebih banyak dan belajar menjadi lebih baik. Terus Mbak Bibi? Kalau aku sih belajar lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi ya, biar Iya. lebih bisa menguatkan skill dan bisa lebih hebat gitu Iya, ya. betul. Iya. Sama-sama. Ditambahi sama mendekatkan diri pada Allah. Oh. Kemudian Islam. Ya bagus ya, jadi hari ini kita belajar bahwa rasa insecure adalah hal yang normal. Tapi kita nggak bisa membiarkan insecure menguasai diri kita. Kita harus bisa mengontrol dan lebih fokus pada diri sendiri. Daripada membandingkan dengan orang itu hanya membuang waktu. Betul. Nah, terima kasih ya sudah aktif dan mengikuti sesi bimbing lomba ini. Sama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa membantu kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih percaya diri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.